warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Lilik Setianingrum dari Prodi Perbankan Syariah kelas F semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal yang akan saya jelaskan, yaitu tentang pengukuran indeks kepuasan pelanggan untuk peningkatan pelayanan. Jurnal yang saya ambil adalah untuk identitasnya, yaitu judul jurnal pengukuran indeks kepuasan pelanggan untuk peningkatan pelayanan, jurnal modernisasi, volume 11 nomor 2 halaman 135 sampai 145. Untuk bulannya yaitu bulan Juni tahun 2015. Metode penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan PDAM Kabupaten Malang, mengukur kepuasan pelanggan pada 25 unit layanan dengan populasi sebanyak 78.557 pelanggan aktif. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode proporsional stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan strata didasarkan pada kelompok pelanggan. Jumlah sampel masing-masing kelompok pelanggan diambil secara proporsional. Selanjutnya, pemilihan sampel untuk masing-masing strata dilakukan secara random. Penentuan jumlah sampel mengadopsi tabel Krejcik dan Morgan bahwa jumlah populasi sampai 75.000, maka digunakan sebanyak 384. Untuk objek dan penelitiannya adalah pengukuran kualitas layanan di PDAM Kabupaten Malang. Di sini saya akan mencoba mereview jurnal yang tadi saya jelaskan. Pengukuran kepuasan publik. Pemantauan dan pengukuran terhadap kepuasan publik telah menjadi hal yang sangat esensial bagi setiap perusahaan. Hal ini dikarenakan langkah tersebut dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi keperluan pengembangan dan implementasi strategi peningkatan kepuasan publik. Pada prinsipnya, kepuasan 2012 Endro Prihastono menjelaskan bahwa publik itu dapat diukur dengan berbagai macam metode dan teknik. Pada bagian ini akan dibahas beberapa di antaranya metode pengukuran kepuasan publik. Untuk manfaat indeks kepuasan publik atau masyarakat, yaitu yang pertama adalah diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan untuk yang kedua adalah diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Untuk yang ketiga adalah sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan. Dan untuk yang terakhir adalah diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintahan pusat dan daerah. Dengan meningkatnya kepuasan masyarakat, maka akan dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas masyarakat. Pengukuran kepuasan masyarakat adalah bagian penting untuk menyediakan pelayanan yang lebih baik. Survei kepuasan masyarakat dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Seperti yang diketahui, tujuan utama pemasaran itu sendiri yaitu tercapainya tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Karena pemasaran tidak hanya tentang penjualan saja, tetapi tentang bagaimana cara agar memuaskan pelanggan. Adapun metode untuk mengukur kepuasan publik yaitu ada 4. Yang pertama adalah sistem keluhan dan saran. Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan atau customer oriented perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Dan untuk yang kedua adalah ghost shopping. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Dan untuk metode yang ketiga adalah lost customer analysis. Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah
pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan atau penyempurnaan selanjutnya. Dan untuk metode yang keempat adalah survei kepuasan konsumen. Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik atau feedback secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda signal positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan publik yaitu yang pertama, tingkah laku yang sopan, dan yang kedua adalah cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan, dan yang ketiga adalah waktu penyampaian yang tepat, dan untuk yang terakhir adalah keramah tamahan. Untuk studi kasus dalam review jurnal kali ini adalah pengukuran kualitas layanan di PDAM Kabupaten Malang. Kualitas pelayanan pelanggan PDAM mencakup aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan terhadap penyediaan air minum, pelayanan sambungan baru, pelayanan pembaca meter, pelayanan penerimaan pembayaran, rekening, pelayanan penerimaan pengaduan, dan upaya penyelesaian pengaduan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan masyarakat. Kepuasan pelanggan dicapai apabila pelanggan memperoleh pelayanan sesuai yang dibutuhkan atau yang diharapkan. Oleh karena itu, perusahaan daerah air minum atau PDAM Kabupaten Malang sebagai instansi publik perlu secara terus-menerus meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mengetahui apa harapan dari pelanggan dibandingkan dengan layanan yang telah diberikan. PDAM Kabupaten Malang sebagai perusahaan daerah yang memberikan layanan air bersih kepada masyarakat harus memiliki strategi pelayanan prima agar masyarakat umumnya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Penyusunan strategi tersebut diawali dengan pengukuran indeks kepuasan masyarakat atau sering juga disebut dengan IKM terhadap layanan PDAM. Salah satu fungsi dari indeks kepuasan masyarakat adalah mengukur seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang telah diterima dari PDAM. Dan kesimpulannya adalah adapun prioritas unsur-unsur yang harus segera dibenahi oleh PDAM Kabupaten Malang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan adalah perihal persyaratan layanan, keadilan dalam memberikan layanan, serta kesopanan dan keramahan petugas. Penetapan persyaratan layanan menjadi penting bagi perusahaan yang memberikan layanan kepada pelanggan, karena persyaratan adalah kunci awal dari suatu prosedur layanan untuk bisa diproses pada layanan berikutnya. Prinsip layanan yang baik adalah komunikasi yang baik antara pemberi pelayanan dan penerima pelayanan, sehingga kesopanan, keramahan petugas menjadi sangat penting. Keterbatasan penelitian ini hanya dilakukan pada suatu perusahaan saja. Kepada peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk menambah pada perusahaan publik yang memberikan layanan kepada masyarakat seperti perusahaan listrik negara, perusahaan kereta api, telkom dalam penelitian. Adapun keunggulan dan kelemahan dalam jurnal ini, yaitu keunggulannya adalah dari hasil penelitian yang telah disampaikan dengan cukup jelas dan teori yang digunakan sebagai landasan juga jelas, sehingga pembaca dapat memahami apa yang disampaikan, yaitu tentang kualitas pelayanan kepuasan publik atau pelayanan kepuasan pelanggan dengan baik. Dan kelemahannya adalah pada jurnal ini memiliki kelemahan, yaitu pada beberapa penulisan yang kurang rapi dalam hal masing-masing judul serta materi. Dan untuk keterkaitan makalah dan jurnal adalah bahasan yang berada dalam makalah dan jurnal mengenai pengukuran kepuasan masyarakat ataupun pelanggan. Dalam pengukuran kepuasan pelanggan tersebut, kita bisa mengetahui sejauh mana sebuah perusahaan berkembang dengan baik.
Keterkaitan selanjutnya adalah pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama, antara lain dengan semakin banyaknya badan usaha yang menyertakan komitmen terhadap kepuasan pelanggan dalam pernyataan misi dan iklan. Kepuasan pelanggan didasarkan pada kesesuaian antara harapan pelanggan dengan persepsi yang dirasakan pelanggan dari kinerja produk yang diberikan oleh perusahaan. Kondisi kepuasan pelanggan tercipta apabila persepsi bernilai lebih besar atau sama dengan harapan. Sebaliknya, kondisi ketidakpastian terjadi apabila persepsi lebih kecil dari harapan. Sekian dan terima kasih presentasi yang sudah saya jelaskan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.